Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prestasi. Anak-anakku semuanya, hari ini kalian bertemu kembali dengan Pak Aris dalam program pembelajaran daring kelas 4 Muhammad Yamin, yang mana kita akan mengulas materi pada tema 4 subtema 1 di modul spekta kalian. Oleh karena itu, siapkan modul spekta kalian dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai saja kegiatan pembelajaran daring untuk pelajaran IPA pada tema 4 subtema 1 ini. Soal nomor 1, sumber daya alam ada yang diperbarui dan ada pula yang tidak dapat diperbarui. Ciri-ciri sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah, sesuai dengan definisi atau pengertiannya, cirinya yaitu dapat diadakan kembali apabila habis. Soal berikutnya, nomor 2. Berikut ini yang termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Pada umumnya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah bahan tambang. Dari 4 pilihan A, B, C, dan D, yang di situ merupakan bahan tambang adalah yang A, yaitu batu bara, tembaga, serta minyak bumi. Soal nomor 3. Contoh sikap menjaga sumber daya alam. Sekali lagi di sini adalah sikap menjaga sumber daya alam, yaitu melakukan penanaman kembali atau repoisasi atau penghijauan terhadap hutan-hutan atau lahan yang gundul yang ada di sekitar kita. Ada sejuta manfaat yang akan kita peroleh apabila kita menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Kalian tentu tahu kan manfaatnya apa saja? Soal nomor 4. Berikut ini yang bukan manfaat tanaman bakau atau mangrove. Tanaman bakau atau mangrove banyak kita jumpai utamanya di pesisir pantai. Tanaman ini banyak sekali manfaatnya. Salah satunya adalah menjadikan udara pesisir pantai menjadi tercemar. Kenapa ini jawabannya? Karena yang dipertanyakan adalah yang bukan manfaat tanaman bakau. Sedangkan A, B, C itu menunjukkan manfaat tanaman bakau bagi kehidupan kita. Nomor 5. Upaya yang dapat dilakukan untuk pelestarian sumber daya laut antara lain yaitu tidak menggunakan bahan peledak. Di sini kita mengenalnya dengan istilah bondet, racun, serta pukat harimau saat menangkap biota laut seperti ikan. Pukat harimau atau trowel ini adalah sejenis jaring dengan lubang-lubang yang sangat kecil, sehingga kalau digunakan tidak hanya ikan besar yang tertangkap oleh nelayan, tetapi juga bibit-bibit ikan yang masih kecil pun akan tertangkap pula. Nah, ini bisa mengkhawatirkan karena apa? Bila bibitnya ikut ditangkap, tentunya tidak ada regenerasi terhadap biota laut yang kita tangkap tersebut. Nomor 6. Upaya yang tepat dalam pelestarian sumber daya alam hutan adalah lakukan sistem tebang pilih saat kita ingin menebang pohon di hutan. Tebang pilih di sini berarti kita akan memilih pohon-pohon yang sudah pantas untuk ditebang, yang usianya mungkin sudah sangat tua, sehingga kalaupun ditebang kita tidak perlu khawatir karena masih ada pohon-pohon pengganti yang tumbuh di sekitarnya. Nomor 7, salah satu cara menjaga kelestarian sumber daya alam sungai. Apakah di sekitar tempat tinggalmu kalian temukan adanya sungai, anak-anakku? Nah,
sungai yang kita miliki di sekitar tempat tinggal kita akan menjadi kawan, akan menjadi teman bila kita memperhatikan kelestariannya. Sebaliknya, kalau kita merusaknya, maka sungai itu akan menjadi musuh, akan mendatangkan musibah atau bencana seperti banjir dan munculnya berbagai jenis penyakit yang bisa mengganggu kehidupan kita. Jadi untuk soal nomor 7, jawabannya adalah tidak membuang sampah sembarangan di sungai tersebut. Nomor 8, sumber daya alam berupa air harus dilestarikan. Salah satunya dengan cara melakukan penghijauan atau reboisasi di lingkungan sekitar sumber air tersebut. Akar tumbuhan sangat bermanfaat karena dapat menyerap air hujan yang turun sehingga bisa dimanfaatkan bagi kehidupan kita. Selanjutnya, nomor 9. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Melakukan penanaman kembali hutan yang gundul. 2. Pemanfaatan energi alternatif. 3. Menggali tambang sebanyak-banyaknya. Dan yang keempat, menggunakan teknologi yang tidak ramah lingkungan. Tindakan yang mencerminkan menjaga kelestarian sumber daya alam berarti tindakan yang positif, yaitu ditunjukkan oleh nomor 1 dan 2. Soal nomor 10 terakhir untuk pilihan ganda. Berikut ini yang tidak termasuk dampak negatif. Tidak termasuk dampak negatif. Membuang limbah pabrik secara sembarangan di sungai, yaitu menjadikan lingkungan sungai tersebut bersih dan sehat. Aneh kan anak-anakku? Masa untuk sungai yang dibuangi limbah malah tambah bersih dan sehat? Tentunya yang terjadi sebaliknya, sungai tersebut menjadi kotor, tercemar, dan bisa menimbulkan berbagai penyakit bagi kita yang tinggal di sekitarnya. Soal angka Romawi 2, soal nomor 1. Air termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. 2. Teras siring atau sengkedan dibuat untuk mengatasi erosi tanah atau longsor. Nomor 3, membuang sampah di sungai dapat mencemari sungai dan lingkungan di sekitarnya. Nomor 4, penanaman kembali hutan-hutan yang gundul dinamakan reboisasi atau penghijauan. Nomor 5, menangkap ikan dengan menggunakan pukat harimau dapat mengakibatkan rusaknya ekosistem laut, utamanya terumbu karang yang ada di pantai-pantai yang dangkal. Selanjutnya, soal uraian angka Romawi 3 nomor 1. Sebutkan masing-masing 3 sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Untuk yang dapat diperbarui yaitu air, tanah, serta tumbuhan. Sedangkan yang tidak dapat diperbarui adalah minyak bumi, batu bara, gas alam, serta bahan tambang lainnya. Nomor 2, perhatikan gambar berikut. Itu adalah gambar hutan mangrove yang ada di tepi laut. Seandainya kamu terpilih menjadi seorang relawan yang peduli terhadap lingkungan, sebutkan upaya-upaya pelestarian hutan bakau yang akan kamu lakukan agar tidak terjadi permasalahan
seperti gambar tersebut. Apa yang harus dilakukan anak-anak? Yaitu melakukan reklamasi pantai dengan penanaman pohon bakau. Apa saja manfaat hutan bakau bagi lingkungan serta biota laut? Hutan bakau atau mangrove merupakan habitat atau tempat tinggal dari flora dan fauna yang ada di sekitarnya. Serta jangan lupakan, mangrove sendiri mempunyai peranan sebagai penahan abrasi oleh ombak laut itu sendiri. Nomor 3, bacalah kasus di bawah ini dengan seksama. Di sebuah pulau ditemukan puluhan ribu anak burung albatros. Albatros itu adalah burung elang laut yang mati dengan perut yang penuh sampah plastik. Setelah diselidiki, ternyata induk burung tersebut terkecoh dengan warna sampah yang menyerupai spesies laut yang dijadikan makanan untuk anaknya. Berdasarkan kasus tersebut, jawablah pertanyaan berikut ini. A. Apa penyebab pencemaran tersebut? Jawabannya, banyaknya sampah plastik di sekitar pantai. B. Sebutkan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pencemaran tersebut. Kita sebagai relawan yang peduli dengan kebersihan lingkungan di sekitar biasanya sering melakukan aktivitas bersih-bersih pantai dari sampah. Soal nomor 4, berikan 3 contoh cara pengambilan sumber daya alam dengan cara yang tidak bijaksana. Yang pertama adalah illegal logging atau biasa disebut dengan penebangan secara liar pohon-pohon yang ada di hutan. Kemudian ada illegal fishing, yaitu menangkap ikan tanpa izin menggunakan alat-alat berbahaya seperti bahan peledak, racun, dan juga trowel atau pukat harimau. Dan yang ketiga, penambangan pasir secara liar. Biasanya pasir-pasir yang diambil dari sungai dapat menyebabkan longsornya bibir sungai yang mengakibatkan timbulnya bahaya bagi penduduk yang ada di sekitarnya. Soal terakhir nomor 5 anak-anakku, tuliskan 3 contoh cara pengambilan bahan alam dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungannya. Yang jelas ini adalah kebalikan dari soal nomor 4 sebelumnya. Apa yang harus kita lakukan? 1. Jika ingin menebang pohon di hutan, lakukan sistem tebang pilih. Yang kedua, menangkap ikan baik di sungai maupun di laut, gunakanlah alat yang aman terhadap lingkungan. Jaring, kail, dan lain sebagainya. Jangan menggunakan bom ikan, racun, atau pukat harimau. Yang ketiga, seandainya kita melakukan kegiatan penambangan pasir di sungai, hal yang harus kita lakukan adalah mengurus perizinannya dulu dengan atau ke pemerintah daerah setempat. Karena adanya izin berarti adanya fungsi pengawasan terhadap dampak akibat dari kegiatan penambangan yang dilakukan oleh para pengusaha tambang. Inilah anak-anakku materi yang bisa Pak Aris berikan untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap jaga kondisi, jaga kesehatan, dan selalu bersemangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran baik secara tatap muka maupun secara daring seperti ini. Pak Aris akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.